Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang tangisan terdalamnya di saat kau tinggalkan dirinya dan di saat kau mulai berhenti untuk stalking tentangnya. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dan bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang tangisan terdalamnya di saat kau meninggalkan dirinya. Ya, di sini ada Eight of Swords dan Eight of Swords ini tegak lurus. Wow. Kemudian di sini ada Seven of Swords. Wow, Seven of Swords sangat mendominasi ya. Dan Eight of Swords juga mendominasi. Intinya swordnya ini mendominasi. Sword itu energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Baik, di Eight of Swords dan Seven of Swords yang keduanya tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa tangisan terdalamnya ini adalah tangisan yang diawali melalui pikirannya sendiri. Ya. Mungkin bisa dikatakan bahwa beberapa waktu terakhir ini dia overthinking tentangmu, atau bahkan dalam waktu dekat, atau bahkan dalam energi yang akan datang, dia sangat overthinking tentang dirimu di sini. Ya, ibarat kata kayak apa ya? Dia itu tidak bisa memperlakukan kamu dengan baik, tapi ketika kamu bersama dia, ya, di sini kayak dia merasa kamu gak akan kemana-mana, tapi ketika kamu pergi ninggalin dia kayak ngerasa gak terima aja, kayak gak suka aja melihat kamu bahagia gitu loh. Eight of Swords dan Seven of Swords yang tegak lurus bisa dikatakan bahwa dia terhukum, dia terpenjara, dia terpasung dengan pikiran dia sendiri. Karena apa di sini? Karena dia kayak ngerasa nggak nyangka aja. Ternyata kamu bisa senekat itu untuk meninggalkan dia. Ternyata kamu di sini kayak bener-bener nggak main-main untuk berhenti mencintai, atau berhenti untuk hidup bersamanya, atau berhenti untuk ngasih kesempatan berkali-kali gitu loh di sini. Dia sangat tidak menyangka. Ya. Di Eight of Swords yang tegak lurus bisa dikatakan bahwa selain dia terhukum dengan pikiran dia sendiri, ke-overthinkingan dia sendiri, dia juga kayak terhukum dengan energi di mana kayak penyesalan itu adalah penyesalan yang benar-benar baru dia rasakan di saat dia tanpa dirimu, hidup dia terhampakan, hidup dia nggak ada yang ngarahin gitu loh. Karena mungkin selama ini ketika dia masih sama kamu, atau mungkin selama ini ya kamu kayak yang selalu mengarahkan hidupnya, kamu yang selalu kayak mengatur ya segala sesuatu untuk keperluan hidupnya, atau kamu di sini yang benar-benar kayak senantiasa menyiapkan, mensupport atau lain sebagainya. Dan di saat kamu pergi, dia masih dengan keegoisan dia, dan dia kayak masih merasa bahwa kamu akan kembali, tapi ketika kamu tidak kembali, atau ketika di sini kamu kayak tidak sebaik yang kemarin atau sebaik yang dulu, dia baru sadar. Ternyata begitu pedihnya ketika
kamu tinggalkan dia. Apalagi ketika kamu kayak udah mulai nggak ada begitu sangat waktu untuk ngurusin dia kayak semakin menjadi-jadi tentang tangisan, kesedihan, kenelangsaan. Dan di Seven of Swords yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas, kayak bisa dikatakan bahwa dia punya rencana atau dia punya planning untuk bagaimana caranya bisa tarik kamu lagi, narik kamu lagi, kemudian kayak apa ya, mempermainkan dirimu lagi agar kamu susah atau kamu benar-benar susah lepas dari dia. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas untuk kamu tinggalkan. Dia nggak ikhlas untuk pisah sama kamu. Karena dia ngerasa kayak kamu begitu sangat berharga di hidup dia. Ya, Eight of Swords dan Seven of Swords yang keduanya tegak lurus. Hati-hati di Seven of Swords yang tegak lurus. Kenapa saya katakan hati-hati? Karena bisa dikatakan dia itu manusia yang walaupun sudah kena batunya, tapi dia kayak sulit untuk mengakui bahwa dia salah, dan dia kayak punya rencana untuk bagaimana cara bisa melibatkan kamu dalam ketoksitan hidupnya di sini. Wow, semoga tidak terjadi ya. Baik, di sini ada Queen of Cups, dan Queen of Cups ini tegak lurus dari energi kamu sendiri ya. Di sini terbaca dengan sangat jelas ketika kamu berhasil untuk meninggalkan dia, atau kamu berhasil untuk move on dari dia, atau kamu berhasil untuk mulai menikmati hidupmu. Kamu kayak ngerasa bener-bener bersyukur sekali di sini. Kenapa saya katakan kamu bener-bener ngerasa bersyukur? Karena terbaca dengan sangat jelas kayak di saat kamu pergi dari hidupnya, kamu baru tahu ternyata hidupmu begitu sangat berharga tanpa dia. Dan akan sangat lebih berharga ketika kamu tidak bersama dia untuk selamanya, gitu loh di sini. Wow, luar biasa ya. Ada Six of Swords. Six of Swords yang tegak lurus. Di Six of Swords yang tegak lurus, ketika dia melihat kamu bahagia, ketika dia melihat kamu bisa menikmati hidupmu, ketika di sini dia kayak juga merasakan bahwa kamu tidak terpancing dengan tarik ulurnya, kamu tidak kayak benar-benar cari tahu tentang dia, di sini dia mulai overthinking lagi, susah tidur lagi gitu loh. Dia berusaha untuk move on dari kamu, tapi dia nggak bisa. Itu tangisan terdalam dia. Kenapa? Karena ketika dia melihat kamu bahagia, dia juga pengen diri dia bahagia. Ternyata ketika dia mencoba itu, dia nggak sanggup di sini. Sangat-sangat nggak sanggup. Ya, di Six of Swords yang tegak lurus kayak bisa dikatakan bahwa dia mencoba untuk mengalihkan kesibukan dia ke hal yang lain tanpa terus mikirin kamu saja, tetapi itu gagal juga gitu loh. Kenangan, memori, kebersamaan, dan apa-apa yang bersangkutan denganmu itu sulit untuk dia hapuskan. Kenapa sulit dia hapuskan? Karena selama dia bersamamu, dia tidak bisa menjaga dirimu dengan sangat baik. Begitu ya. Baik, di sini ada King of Pentacles dan King of Pentacles ini reverse. Di King of Pentacles yang reverse bisa dikatakan bahwa tangisan terdalamnya di saat kamu meninggalkan dia adalah di saat itu juga terbaca dengan sangat jelas bahwa dia mulai sadar dan dia mulai menyadari bahwa di saat kamu pergi kayak keuangan dia semakin amburadul, atau keuangan dia kayak semakin tak menentu, atau bahkan di sini kayak energi tentang pekerjaan atau bahkan jam kerjanya dia semakin kayak tidak terkondisikan gitu loh. Kenapa? Karena energi overthinking dia, gengsinya dia, egonya dia ini mempengaruhi pekerjaan. Dan banyak sekali kayak energi tentang hal-hal yang toksik di hidup dia, itu adalah energi yang udah dirasakan oleh partner-partner kerjanya atau siapapun yang berkaitan dengan dia tentang pekerjaan. Di sini kayak tahu bahwa sebenarnya dia tuh tidak begitu sangat berkomitmen gitu loh. Ya, tidak begitu sangat rajin sekali dalam bekerja juga dari pihak dia gitu loh. Ya, dan itu yang membuat karir dia juga semakin hancur di sini setelah kamu tinggalkan dirinya. Setelah kamu tidak peduli tentang dirinya gitu loh. Ya. Ada Ace of Wands dan Ace of Wands ini reverse. Ya. Cups tadi energi dari elemen air, ada Cancer, Scorpio dan Pisces.
Wands ini energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi Cups dan Wands di sini tidak begitu sangat mendominasi energinya. Yang paling mendominasi adalah energi Sword, yaitu Gemini, Libra, dan Aquarius. Pentacles yang reverse energi dari Taurus, Virgo, dan Capricorn tidak begitu sangat mendominasi juga ya. The Ace of Wands yang reverse terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa ketika kamu meninggalkan dia, ya, kesusahan semakin datang di hidup dia di depan mata di sini. Tapi ketika di sini dia tersusahkan, Wands yang reverse ya, the Ace of Wands yang reverse ini kayak justru malah menandakan bahwa dari pihak kamu secara pribadi, kamu mulai benar-benar bisa bangkit, kamu kayak benar-benar sudah mulai bisa untuk menikmati hidupmu tanpa dia, dan dia tanpa kamu semakin terhancurkan. Jadi kalau di Ace of Wands yang reverse ini kayak bisa dikatakan ada energi tentang kebahagiaan, pencapaian, kesenangan yang dirasakan oleh pihak kamu, dan kayak energi keterbelengguan yang mulai dirasakan ini dari pihak si dia gitu loh. Dia yang kamu tinggalkan, dia yang penuh dengan tangisan, ibaratnya seperti itu. Dia yang mulai kayak apa ya, merasa khawatir, merasa cemas, merasa bingung, merasa gundah ketika kamu juga kayak tidak menunjukkan pedulinya kamu lagi secara maksimal kepada dia. Ya, mungkin kamu masih peduli dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam doamu, tapi kayak kamu juga tidak mau kayak membuktikan atau bahkan kayak di sini membuktikan atau tidak mau kayak memperlihatkan kepedulian kamu kepada dia, karena kamu tahu sendiri ketika kamu perlihatkan kepedulian kamu kepada dia secara nyata, kayak dia malah justru semena-mena sama kamu gitu loh di sini. Ya. Baik, selanjutnya ada Seven of Cups, dan Seven of Cups ini reverse ketika saya sinkronkan dengan Eight of Swords yang tegak lurus. Terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa dulu ketika dia bersama kamu ya, dia kayak banyak sekali membanding-bandingkan kamu dengan yang lain. Dia kayak begitu sangat songong dan angkuhnya bahwa dia punya banyak sekali pilihan selain kamu, punya banyak sekali ke energi kebahagiaan walaupun tanpa kamu. Sedangkan dari pihak kamu, ketika dulu kamu bersama dia, kayak kamu merasa bahwa kamu kayak stuck gitu loh. Kenapa kamu stuck? Karena kamu terlalu terfokuskan ke dia gitu loh di sini. Ya, itu energi kalian. Dan di sini ada Six of Cups. Six of Cups ini tegak lurus. Ketika saya sinkronkan dengan Seven of Swords yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas, kayak bisa dikatakan bahwa dulu ketika kamu bersama dia ya, selalu ada aja pertengkaran yang timbul ya, kayak masalah yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan tapi kayak dibesar-besarkan di sini. Di Six of Cups dan Seven of Swords yang tegak lurus kayak terbaca bahwa lebih banyak sakitnya, overthinkingnya, kecewanya ya dibandingkan bahagianya di sini, dibandingkan kehangatannya di sini. Karena kayak keinginan kamu adalah ketika kamu bisa berumah tangga, menikah, ya bahagia berdua atau bahagia dengan keluarga kalian ya, kayak banyak rukunnya. Tapi kayak kerukunan itu tidak kamu rasakan, malah justru kayak banyak sekali tuntutan atas planning atau bahkan targetnya dia yang sebenarnya itu menyiksa kamu di sini ya, begitu. Baik, ada the Wheel of Fortune, dan the Wheel of Fortune ini tegak lurus. Ketika the Wheel of Fortune yang tegak lurus saya sinkronkan dengan Queen of Cups, dan Queen of Cups ini tegak lurus juga ya, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa ini saatnya, ini waktunya untuk kamu kayak benar-benar bisa menjadi dirimu sendiri dan bisa mulai memperhitungkan kebahagiaanmu sendiri, dan mulai bisa untuk hidup secara stabil, hidup secara berkembang setiap waktunya, dan hidup yang tidak terkurung dalam energi penderitaan. The Wheel of Fortune energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. The Wheel of Fortune yang tegak lurus juga kayak bisa dikatakan bahwa ini momen yang sangat tepat ketika kamu benar-benar kayak terlepas dari dia, kemudian kamu tidak kembali lagi sama dia, walaupun dia berusaha untuk kayak membuat kamu agar bisa kembali sama dia atau berusaha untuk dari pihak dia
membuat gara-gara agar kamu bersimpati lagi sama dia, dan katakan no way. Ketika kamu memang tahu dan paham bahwa dia nggak layak untuk kamu, ketika kamu paksakan untuk melayakkan diri ya, dan membuat dia layak untuk kamu, ya itu butuh waktu yang lama atau proses yang lama untuk benar-benar karena kebahagiaan yang sejatinya gitu loh di sini. Maka harus kamu pertimbangkan itu ya. Baik, di sini ada Four of Pentacles, dan Four of Pentacles ini reverse. Four of Pentacles yang reverse ketika saya sinkronkan dengan Six of Swords yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa di sini kayak ibarat kata ya, ada banyak sekali kehancuran dalam hidupnya dia, terutama dalam hal finansial, dimana kayak udah mulai adanya utang yang menumpuk, atau udah mulai adanya utang yang akan menumpuk dari pihak dia ya, itu berdasarkan energi dari keburukan dia selama ini, atau kualatnya dia selama ini, atau karma buruk yang harus dia peroleh atas perlakuan tidak baiknya dia kepada kamu sehingga kamu meninggalkan dia di sini ya. Ada Five of Pentacles. Five of Pentacles ini reverse ketika saya sinkronkan dengan King of Pentacles yang reverse, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa dulu ketika dia dalam energi kemapanan ya, atau dulu ketika dia dalam energi dapat support atau bantuan dari kamu, dia kayak benar-benar tidak bisa untuk apa ya, menabungkan uang dia secara baik, atau dia tidak bisa kayak benar-benar untuk memanage keuangan dia dengan sangat baik, atau dia benar-benar kayak tidak bisa untuk menjaga amanah yang dia berikan, menjaga amanah yang dia dapatkan dari orang berkaitan dengan finansial secara baik di sana. Ada keborosan nggak jelas ya, ada energi tentang dimana dia juga sombong nggak jelas gitu loh, atau bahkan ada energi di mana dia banyak sekali mengecewakan orang yang bekerja sama dia, atau dia banyak sekali mengecewakan orang yang menjadi atasan dia di sini ya, atau bahkan kayak dia sering keluar masuk pekerjaan nggak jelas gitu loh karena kebosanan atau karena kasus lainnya gitu loh. Jadi kayak bener-bener kenelangsaan atau bahkan tangisan terdalamnya dia ini atas ulah dia sendiri. Dulu ketika dia belum berpisah sama kamu, semuanya bisa kayak bener-bener kamu ikut bantu arahin, aturin ya, ikut bantu kayak support gitu loh. Tapi ketika kamu kayak bener-bener nggak ada ya, dia blank. Ada Nine of Wands dan Nine of Wands ini reverse. Ketika saya sinkronkan dengan Ace of Wands yang reverse ya, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa sekarang ini dia sedang menunggu dan benar-benar kayak ingin tahu kabar kamu secara pasti, dan ingin kayak benar-benar bisa rujuk sama kamu, atau bahkan dia kayak benar-benar ingin sekali untuk kamu pedulikan lagi seperti dulunya gitu ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, yang harus kamu pahami sekarang adalah jadilah seseorang yang mulai bisa memperhitungkan tentang kebahagiaan, kenyamanan, kesejahteraan, dan peningkatan ibadah untuk kamu di masa sekarang dan untuk masa depan. Ya, salah satunya yaitu dengan cara meminimalisir hal-hal yang negatif, meminimalisir pengaruh-pengaruh negatif, meminimalisir tentang energi-energi yang berusaha untuk merusak kamu. Ya, salah satu adalah menjauhi orang yang toksik. Kenapa? Karena potensi besar orang yang sekarang ini kamu tinggalkan, atau orang yang sekarang ini mencoba untuk kayak kamu hindari atau kamu move on, kan adalah orang yang memang toksik di hidupnya kamu. Ya, jadi ketika ini resonate untuk kamu juga, maka kamu harus pahami bahwa tidak selamanya tentang perasaan cinta itu menjadi alasan. Ya, tidak selamanya energi perasaan cinta itu menjadi alasan, atau bahkan menjadi energi di mana kamu kasihan kemudian kamu kembali. Tidak selamanya harus seperti itu, tetapi kamu juga harus mempertimbangkan banyak hal sesuai dengan porsinya kamu, karena ketika kamu selalu kayak mempertahankan hal yang kamu tahu sendiri itu kayak susah dipertahankan, itu kayak hanya membuang-buang waktumu saja, begitu ya.
Baik itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.